Halo sobat pecinta film, jumpa lagi di channel MS Series TV. Seperti biasa nih, MS Series TV akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Man in Love yang dirilis pada tahun 2021. Film ini keren banget bor. Cerita filmnya sangat sulit untuk ditebak dan hal itulah yang membuat film ini sangat menarik untuk kalian tonton. Di sini gue akan sedikit memberikan sinopsis dari film ini sebelum kita masuk ke alur ceritanya. Seorang pria bernama Aceng merupakan penagih hutang yang baik hati. Ia bertemu dengan Hao Ting yang sedang terlilit hutang. Aceng pun menjadi sangat tertarik padanya setelah melihat Hao Ting merawat ayahnya yang sakit dengan begitu tulus dan mengetahui bahwa Hao Ting menanggung hutangnya sendirian. Aceng pun ingin meringankan beban Hao Ting dengan syarat khusus, yaitu Aceng akan membantu Hao Ting namun dengan imbalan kencan dengannya. Awalnya Hao Ting menolak tawarannya, namun karena ia harus membayar hutang, ia pun setuju. Ketika Hao Ting telah menurunkan pertahanannya dan menjalin hubungan dengan Aceng serta menerima hati Aceng. Setelahnya berbagai peristiwa pun muncul. Daripada gue jelasin di sini secara lengkap, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum kita masuk di sini, untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini dan belum subscribe channel ini, mohon untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk like jika kalian suka video ini. Seorang pria bernama Aceng sedang menagih hutang seorang kliennya. Terlihat anak buah Aceng sedang menghajar seorang lelaki tua, yaitu kliennya. Saat ditagih, pria ini tidak memiliki uang. Karena jika tidak berhasil menagih hutang kliennya, perusahaan pun tidak akan membebaskan Aceng sebelum dirinya berhasil mendapatkan uangnya. Dan Aceng pun mengancam si pria ini untuk mati bersama saja. Tetapi setelah si pria ini menceritakan bahwa anaknya sedang sakit dan tidak bisa berjalan sejak lahir dan harus dioperasi, sontak hal tersebut membuat Aceng tersentuh. Dengan baik hati dia memberikan uangnya untuk si pria tua ini untuk berobat anaknya. Aceng pun kembali menagih hutang klien lainnya. Ancamannya kali ini sama dengan sebelumnya, dimana jika kliennya tidak ingin membayar, maka dia mengajak si klien untuk mati bersama. Di sini Aceng terlihat sangat disegani semua orang. Berpindah ke markas debt collector ini, kedai teh Kaisar. Aceng melapor hasil uang yang berhasil mereka tagih ke bos besarnya. Kita sebut saja namanya Nyonya Besar ataupun Nyonya Tsai. Saat pelaporan uang yang seharusnya ditagih terlihat kurang, Nyonya Besar ini pun marah dan membanting si pria rambut pirang ini. Nyonya Besar lalu bertanya kepada Aceng, "Apalagi kali ini?" Tanyanya. Pria di kuil itu anaknya sakit dan si pria satunya neneknya sakit, jawab Aceng. Nyonya Besar pun kembali memerintahkan Aceng untuk menagih hutang kliennya yang ada di rumah sakit. Sesampainya di kamar pasien, Aceng pun bertemu dengan anak kliennya itu yang bernama Hao Ting. Di sini Aceng terdiam sejenak setelah melihat Hao Ting. Lalu ia mengatakan, "Kau tahu ayahmu punya hutang," ucap Aceng. Tapi Hao Ting di sini tidak memiliki uang. Lalu teman Aceng pun menawarkan sebuah pekerjaan untuk Hao Ting, menjadi pelayan pria kaya. Mendengar itu, Hao Ting pun mengatakan, "Bagaimana jika aku mulai sekarang? Ada banyak kamera pengawas. Aku bisa menuntut kalian. Aku bisa sekaligus melunasi hutangnya," ucap Hao Ting. Setelahnya, Hao Ting pun membuka kancing bajunya di depan Aceng. Sebagai bentuk ancaman, Aceng pun memerintahkan teman-temannya untuk membawa ayah Hao Ting untuk jalan-jalan keluar. Karena khawatir dengan kondisi ayahnya, Hao Ting pun menandatangani surat perjanjian uang yang harus dibayarkan setiap bulannya. Scene berpindah di sebuah tempat servis. Di sini Aceng melakukan mantap-mantap dengan seorang wanita pelayan servis di tempat itu. Berpindah ke tempat kerja Hao Ting. Di sini ada seorang ibu yang ingin melakukan deposit ke rekening banknya, tetapi di dalam buku rekeningnya dia menaruh foto anaknya. Dan setelahnya ia menawarkan Hao Ting untuk menikah dengan anaknya itu. "Dia punya banyak uang," ucap ibu itu. "Aku punya banyak hutang," balas Hao Ting. Mendengar itu, ibu itu pun langsung pergi dari tempat itu. Dan di sini juga terlihat Aceng sedang membuntuti Hao Ting. Bertemulah mereka di suatu tempat makan di pinggir jalan. Di sini Aceng kembali menawarkan Hao Ting sebuah pekerjaan,
yaitu menemani pria kaya untuk makan bersama. Tetapi hal tersebut ditolak mentah oleh Hao Ting. Di sini juga Aceng terlihat sedikit perhatian kepada Hao Ting. Dirinya melarang Hao Ting untuk mengkonsumsi makanan yang terlalu asin untuk kesehatannya. Tetapi Hao Ting tidak peduli dengan perkataan Aceng tersebut, dan Hao Ting pun pergi dari tempat itu. Scene berpindah di sebuah bus yang dibawa oleh ayah Aceng. Di sini Aceng menuju ke sebuah lokasi, yaitu tempat Hao Ting bekerja. Di sini Aceng pergi untuk menjelaskan maksud dari perkataannya di tempat makan itu dan meminta maaf kepada Hao Ting. Tetapi di sini Hao Ting kembali mengabaikan perkataan Aceng. Hao Ting pun memanggil manajernya. Lalu manajernya pun tiba dan langsung merangkul Hao Ting. Aceng yang melihat itu langsung menegur manajer tersebut dan masuk ke dalam ruangan itu untuk menghajar si manajer tersebut dan memberantakan tempat itu. Di sini Hao Ting pun memanggil polisi. Di kantor polisi, Hao Ting menjelaskan dirinya terus diganggu oleh Aceng dengan terus berusaha berbicara dengannya dan mengambil banyak nomor antrian. Tetapi polisi mengatakan hal tersebut adalah sebuah perbuatan yang wajar di sebuah tempat umum. Di sini Aceng terlihat akrab dengan polisi itu, dikarenakan dirinya yang sudah keluar masuk penjara karena kasus penagih hutang. Di kantor polisi, anak dari kakak Aceng menghampirinya sepulang dari sekolah. Kita sebut saja Adik Wan. Di sini Aceng dan Hao Ting pun kembali berpisah. Adik Wan menyuruh Aceng untuk menandatangani rapotnya yang mendapatkan nilai F, karena Adik Wan takut memberitahu ayahnya. Aceng pun melihat sebuah pensil warna dan mengambilnya. Di rumahnya, Aceng menulis keinginannya dan juga gambar dirinya. Di suatu kedai, dirinya dengan bangga menunjukkan gambarnya tersebut ke Hao Ting. Tulisan yang ada di kertas tersebut ajakan kencan berdua dengan Hao Ting. Jika Hao Ting menerimanya, maka hutang ayahnya dianggap lunas. Tetapi di sini Hao Ting kembali menolaknya dan menyiram kepala Aceng dengan es jeruk. Karena terdesak dengan biaya rumah sakit, Hao Ting pun kembali mempertimbangkan ajakan kencan berdua dengan Aceng, dan di sebuah warung makan mereka kembali bertemu dan di sini Hao Ting menerima ajakan kencan dari Aceng dengan syarat hanya makan dan jalan-jalan saja. Dan Aceng pun membawa Hao Ting ke sebuah bar. Dan sejak itu Aceng pun mulai berubah. Dirinya pergi ke pangkas rambut untuk mengubah penampilannya dan juga merawat ayah dari Hao Ting. Sejak itulah Hao Ting terlihat luluh dengan sikap Aceng kepadanya. Tapi pada suatu kejadian, teman-teman penagih hutang Aceng kembali berulah. Aceng yang melihat itu langsung menghajar teman-teman penagih hutangnya itu. Saat itu juga Hao Ting datang dan melihat kejadian itu. Ia mengira Aceng belum berubah dan masih suka melakukan kekerasan. Dan Hao Ting pun kembali menjauhi Aceng. Di rumah sakit, Hao Ting melihat ayahnya tidak ada di tempat tidurnya. Hao Ting pun bergegas mencari ayahnya dan menemukan ayahnya yang sedang bersama dengan Aceng yang sedang berjemur. Hao Ting pun bergegas membawa ayahnya kembali ke tempat tidurnya dan meminta Aceng untuk menjauh darinya. Hal tersebut sontak membuat Aceng kebingungan dengan sikap Hao Ting terhadap dirinya. Aceng pun langsung menyatakan bahwa dirinya berbuat baik kepada Hao Ting karena menyukainya dan juga mencintainya. Tapi di sini Hao Ting mengabaikan Aceng dan membuat Aceng sakit hati. Aceng kembali mabuk berat dan pergi ke tempat tukang servis itu dan meminta untuk melayaninya. Tetapi si wanita ini memiliki prinsip jika ingin berhubungan harus mengantri dengan pria lainnya. Aceng yang masih dalam kondisi mabuk pergi ke rumah sakit dan melihat ayah dari Hao Ting tidak berada di tempat tidurnya. Dan ternyata di sini ayah dari Hao Ting sudah meninggal. Aceng pun membantu Hao Ting untuk mengurus pemakaman ayah Hao Ting. Dua orang pemilik toko yang saat itu datang ke sana dan menyampaikan duka cita terhadap kematian ayah dari Hao Ting. Mereka semua datang karena Aceng menyebar berita bahwa dirinya sudah menikah dan ayah mertuanya meninggal. Hao Ting pun menanyakan, "Bukankah dia menghancurkan toko kalian?" Tanya Hao Ting. "Bukan, itu orang lain. Untungnya Aceng datang membantu kami," jawab si pemilik toko itu. Hao Ting pun kembali menerima Aceng setelah mendengar penjelasan si pemilik toko. Sepulang dari pemakaman ayahnya, Hao Ting membawa Aceng untuk pergi ke rumahnya.
dan memberikan Aceng segelas air putih. Hal tersebut membuat Aceng kembali terbawa perasaan atas perhatian yang diberikan Hao-Ting kepadanya. Aceng kembali menemui Hao-Ting di tempat kerjanya dan memberikan beberapa jenis obat. Hao-Ting pun kembali terbawa perasaan dengan perhatian yang Aceng berikan kepadanya. Hao-Ting lalu membawa Aceng ke rooftop gedung tua. Di sini Hao-Ting bertanya, "Kau menyukaiku bukan? Apa yang kau suka dariku?" tanya Hao-Ting. "Kakimu panjang dan kau wangi," jawab Aceng. Di sini Hao-Ting pun langsung mencium pipi Aceng dan mereka pun berciuman. Mereka berdua pergi ke tempat olahraga bowling dan di sini Aceng kembali menyatakan cintanya kepada Hao-Ting. Karena di sini durasinya cukup panjang jadi dibuatkan 2 part. Sampai jumpa di part selanjutnya.